Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kepada Bapak Sopian Hendrayana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, dan juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vina Sofia Indriani dan saya sendiri Andi Supriyatna, kemudian Hijrianti Fauzia dan Meira Anastuti. Di sini kami akan membahas metode dan media pembelajaran dalam standar proses pendidikan menggunakan metode konstruktivisme. Adapun pembahasan yang akan kami sajikan, yang pertama pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yang kedua penggunaan metode pembelajaran, yang ketiga pemanfaatan media dan sumber belajar, yang keempat pentingnya media pembelajaran, yang kelima fungsi dan manfaat penggunaan media pembelajaran, yang keenam klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran, yang ketujuh prinsip-prinsip penggunaan media, dan yang kedelapan sumber belajar. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pendekatan pembelajaran konstruktivisme, kepada pemateri pertama yaitu Hijrianti Fauzia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Hijrianti Fauzia dengan NPM 205060107. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Perspektif konstruktivisme juga mempunyai pemahaman penting tentang belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam pembelajaran dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan pola pikir dan skema berpikir seseorang. Ada menurut Jonassen 1991 menjelaskan sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan sesuai mengonstruksi atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Maksud dari metode ceramah ini, kita menjelaskan suatu informasi atau suatu proses pembelajaran dengan cara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Dan yang kedua ada metode demonstrasi. Maksud dari metode demonstrasi, kita memperagakan dan mempertunjukkan suatu proses pembelajaran kepada siswa. Dan yang ketiga ada metode diskusi. Maksud dari metode diskusi, kita memperkumpulkan sekelompok siswa untuk mendiskusikan suatu proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, ada metode simulasi. Maksud dari metode simulasi, kita menirukan suatu proses pembelajaran tentang konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya Vina Sofia Indriani dengan NPM 2050684 akan menjelaskan tentang pemanfaatan media dan sumber belajar serta pentingnya media pembelajaran. Yang pertama itu ada pemanfaatan media dan sumber belajar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi selalu melibatkan 3 komponen pokok. Yang pertama itu ada komponen pengiriman pesan, yaitu melalui guru. Yang kedua ada komponen penerima pesan oleh siswa. Dan yang ketiga ada komponen pesan itu sendiri dari materi pelajaran. Selanjutnya ada pentingnya media pembelajaran. Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswa belajar, sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu sendiri adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman.
Pengalaman itu dapat berupa pengalaman langsung atau pengalaman tidak langsung. Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukiskan dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan sebagai kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman tersebut yang pertama ada pengalaman tiruan yang sudah bukan lagi pengalaman langsung, sebab objek yang dipelajari bukan yang asli atau yang sesungguhnya, melainkan benda tiruan yang menyerupai benda aslinya. Yang kedua ada pengalaman melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama atau peragaan dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga ada pengalaman melalui demonstrasi, yaitu teknik penyampaian informasi melalui peragaan. Yang keempat ada pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kunjungan siswa ke suatu objek yang ingin dipelajari. Yang kelima ada pengalaman melalui pameran, yaitu usaha untuk menunjukkan hasil karya. Yang keenam ada pengalaman melalui televisi, yaitu merupakan pengalaman tidak langsung sebab televisi merupakan perantara. Yang ketujuh ada pengalaman melalui gambar hidup dan film. Yang kedelapan ada pengalaman melalui radio, tape recorder, dan gambar. Yang kesembilan ada pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti grafik, gambar, dan bagan. Dan yang kesepuluh ada pengalaman melalui lambang verbal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri kedua. Saya Mera Anastuti 2050600122. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat penggunaan media pembelajaran. Pada kenyataannya, memberikan pengalaman langsung kepada siswa bukan sesuatu yang mudah. Bukan hanya menyangkut segi perencanaan dan waktu saja yang dapat menjadi kendala. Akan tetapi, memang ada sejumlah pengalaman yang sangat tidak mungkin dipelajari secara langsung oleh siswa. Maka, secara khusus, media pembelajaran memiliki fungsi dan berperan untuk 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. 2. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tertentu, tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, dilihat dari sifatnya, seperti media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya, seperti memiliki daya liput yang luas dan serentak, mempunyai daya liput terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, seperti media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, dan transparansi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan media. Prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran memiliki kekhasan dan kompleksen. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Yang terakhir, tentang sumber belajar. Berikut ini ada beberapa sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru. Yang pertama itu manusia sumber. Artinya,
manusia sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, alat dan bahan pengajaran. Alat merupakan segala sesuatu yang dapat membantu guru. Sedangkan bahan pengajaran merupakan segala sesuatu yang mengandung pesan yang bisa disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, berbagai aktivitas dan kegiatan. Maksudnya seperti diskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Yang keempat, lingkungan atau setting. Seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai sumber belajar. Yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru khususnya dalam setting proses pembelajaran di dalam kelas. Di antaranya, yang pertama, manusia sumber. Artinya, sumber utama dalam proses pembelajaran. Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat memanfaatkannya dalam setting proses belajar. Yang kedua, alat dan bahan pengajaran. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu guru, sedangkan bahan pengajaran adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, berbagai aktivitas dan kegiatan. Yang dimaksud aktivitas adalah segala perbuatan yang sengaja dirancang oleh guru untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa, seperti kegiatan diskusi, demonstrasi, simulasi, melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, lingkungan atau setting adalah sesuatu yang dapat memungkinkan siswa belajar, misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, kantin, sekolah, dan lain sebagainya. Yang mana keempat sumber belajar tersebut juga merupakan komponen sistem dalam pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu terdapat keempat komponen tersebut. Bahan-bahan yang merupakan sumber belajar tersebut perlu dikembangkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh sebuah badan atau wadah yang disebut pusat sumber belajar agar dapat memberikan kemudahan dan berfungsi secara optimal untuk proses pembelajaran. Ditinjau dari segi asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, modul, program audio, transkripsi. Kemudian jenis sumber belajar yang kedua adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak lagi. Sumber belajar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan mampu berinteraksi dengan peserta didik dalam suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Oleh sebab itu, sumber belajar harus dikembangkan dan dirancang secara sistematis berdasarkan kebutuhan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan juga berdasarkan pada karakteristik para peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi,
bahwa metode pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, ataupun rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut, para guru dapat menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media komunikasi, bukan saja dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik. Berdasarkan uraian tadi, bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan adanya metode dan media pembelajaran, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian Hendrayana SPD MPD dan kepada teman-teman semua yang telah menyimak presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.